memang dalam menata organisasi kita harus menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Tepat fungsi ini dia memang sesuai dengan mandat, RPJMN, Renstra, dan arahan Presiden, serta isu strategis. Kemudian tepat proses ya sesuai dengan proses bisnisnya. Kemudian tepat ukuran sesuai dengan beban kerja organisasinya. Jadi tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Nah, jadi sesuai. Untuk itu, jika tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran, diharapkan OTK-nya akan ideal. Dan OTK yang ideal ini bisa menjalankan, kita bisa menggapai tujuan organisasi yang ada di Renstra, yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk alur penataan OTK ini, kita memang mulai dari mandat, kemudian kita susun desain organisasi, proses bisnis, kemudian struktur organisasi. Setelah struktur organisasi ini terbentuk, kita baru kita akan menganalisis jabatan apa saja yang ada di organisasi tersebut, terus beserta uraiannya dan spesifikasi jabatannya. Nah, saat ini kita sedang menyusun struktur organisasi. Kemarinnya terakhir tanggal 26-27 ya, jadi semua unit sudah memberikan masukan. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk yang berikutnya, maaf ya, mungkin kita kesini dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mandat ini kita memang pertama-tama kita memetakan ada 3.005 dari 67 undang-undang, 61 PP dan 34 Perpres. Ini awalnya ya Bapak Ibu. Ternyata kemarinnya itu lebih banyak karena memang ada peraturan-peraturan baru. Jadi kurang lebih 3.000 pasal atau ayat. Kemudian kita klasifikasikan menjadi 233 objek. Kemudian kita sesuaikan dengan SKN menjadi 11 kelompok objek. 11 kelompok objek ini yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, dari 11 objek ini kita tentukan dari mandat-mandat tadi apa saja sih perintah yang harus yang ada dalam perundang-undangan itu yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita memang membaginya mandat-mandat tersebut menjadi corak mandat-mandat yang sudah kita petakan. Dan ternyata untuk administrasi dan umum banyaknya adalah pelaksanaan. Karena memang kalau untuk administrasi memang kita melaksanakannya. Yang menarik di sini Bapak Ibu, pengaturan. Ternyata untuk Farmalkes, P2P, Yankes, Kesmas, Fasyankes, kemudian pembiayaan dan SDM. Ini ternyata lebih tinggi di pengaturan, gitu ya, pengaturan. Nah, nanti sifat-sifatnya ini akan berimbas kepada bentuk organisasi kita yang berikut nanti kita lihat ya bentuknya, khususnya untuk SDM misalnya. Bapak Ibu sekalian misalnya sebelum ini kan kita SDM itu ada di PPSDM berbentuknya badan ya. Berbentuknya badan. Nah, kalau badan itu dalam ilmu organisasi dia adalah sebagai pendukung. Dimana kalau pendukung itu berarti dia hanya mendukung untuk internal kementerian saja, gitu. Atau dia memberikan substansi untuk diambil oleh kebijakan di kementerian saja. Sedangkan ketika kita mandat kita petakan, untuk SDM ternyata untuk pengaturan sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi dan juga memang banyak sekali yang harus dibuat NSPK-nya dalam hal SDM. Maka dari itu, hal yang berubah pada organisasi nanti di SDM, kenapa pada saat usulan OTK kita, SDM berubah menjadi dirjen. Ya. Nah, dari yang tadi Bapak Ibu corak tadi, kita sesuaikan. Nah, untuk ini misalnya,
objek yang tadi yang sudah dimandatkan menjadi tugas Kemenkes, kita bagi menjadi ada proses utama, proses yang substansif ya, proses lainnya itu maksudnya proses substansif, kemudian yang hijau ini proses pendukung atau manajerial. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya terbagi menjadi ini. Kemudian kita gabungkan dengan arah kebijakan ke depan, misalnya dengan RPJMN, nilai birokrasi, arahan presiden, dan lain-lainnya. Kemudian ada isu dan tantangan kesehatan, misalnya usia harapan hidup, atau misalnya tingkat kesehatan di bagian Indonesia Timur, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga sesuaikan dengan kriteria organisasi. Misalnya contohnya bagaimana kita mendesain organisasi itu, misalnya apakah dia berdasarkan fungsi, apakah dia berdasarkan wilayah, apakah dia berdasarkan produk ataupun berdasarkan proses. Nah, untuk Kementerian Kesehatan memang lebih banyaknya ya rata-rata berdasarkan produk dan proses ya. Lebih banyaknya ke arah sana ternyata sifatnya. Nah, jadi dari yang sudah kita lakukan itu Bapak Ibu, ini adalah peta proses bisnis yang sudah tersusun. Ya, betul. Nah, ini untuk mencapai ini memang effortnya agak lama ya Bapak Ibu. Nah, jadi cara membaca proses bisnis ini proses bisnis akan banyak ya Bapak Ibu. Ini adalah level 0, jadi khusus untuk Kementerian Kesehatan, tingkat kementerian. Jadi ada Bapak Ibu nanti membacanya ada yang hijau, orange, dan biru. Yang hijau ini adalah untuk yang proses pendukung, ini adalah proses utama yang orange, dan yang biru ini adalah proses substantif, gitu ya. Proses lainnya atau substantif di sini ada di legendanya ya. Nah, di dalam proses bisnis level 0 ini, dalam masing-masing yang hijau, orange, dan biru ini, Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12 ya. Ini adalah hasil-hasil proses-proses pokok yang dapat kami identifikasi berdasarkan mandat yang tadi kita sudah klasifikasikan, yang digabung dengan tujuan pembangunan nasional, di RPJMN, gitu ya. Nah, jadi ini ada proses penyelenggaraan administrasi manajemen dukungan umum tugas Kemenkes. Ini, mohon izin Ibu, kita lanjut atau lanjut? Oke. Oke. Ya, untuk yang proses 2-nya penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas unit organisasi. Kemudian yang untuk utamanya ada pengembangan pemberdayaan SDM kesehatan, pengelolaan kefarmasian, ada pengelolaan alat kesehatan, kemudian ada pengelolaan fasilitasi pelayanan kesehatan, ada pengelolaan pelayanan kesehatan, ada pencegahan pengendalian penyakit, dan pengelolaan kesehatan masyarakat. Untuk substantifnya, ada penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, ada pembiayaan kesehatan, dan pengelolaan data dan teknologi informasi. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya proses bisnis itu adalah sebetulnya aktivitas yang saling berkaitan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ada panah-panah yang ribet ini, gitu ya. Jadi panah ini adalah menghubungkan, misalnya kalau dari sini ada panah ke sini, berarti ini memberikan input ke sini. Berupa apa? Berupa, ini kan warnanya kuning, di sini kuning juga nih. Laporan hasil pengawasan eksternal. Misalnya seperti itu contohnya. Kemudian contohnya misalnya di sini, dari proses 1. Dari proses 1 misalnya dia ada, Bapak Ibu bisa lihat ya, yang keluar dari proses 1 ada banyak, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang proses lainnya juga begitu ya. Misalnya kita ambil yang ini ya, yang kelihatan jelas ya. Proses 1 ini kan penyelenggaraan administrasi manajemen dan dukungan umum tugas Kemenkes. Dia memberikan panah ke sini, ke legislatif. Berupa apa? Kita lihat. Berupa kebijakan, rencana program, dan anggaran. Tuh. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu lihat yang di kiri dan di kanan yang warna hitam ini, ya Bapak Ibu lihat, ini adalah input. Input itu, input. Supplier. Supplier ini dia yang memberikan input kepada siapa gitu ya. Nah, sekarang di sini adalah customer-nya. Jadi ini adalah input dari Kemenkes, ini customer dari Kemenkes secara umum. Gitu ya.
kami memang Bapak Ibu jangan keburu beribet duluan ngelihat ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pokok-pokok proses ini aja ya. Kemudian kami sudah berusaha untuk membuatnya ini sedemikian rupa, warna-warnanya juga biar bisa terlihat satu sama lain gitu ya. Memang mesti membiasakan diri memang untuk melihat ini, karena kita membuat yang lebih sederhana sudah diperlihatkan Menpan harus diubah menjadi seperti ini. Jadi memang kita harus belajar untuk membacanya ini ke depan, ini harus kita kuasai juga. Oke, dari proses bisnis ini Bapak Ibu, kita membuat penataan organisasi ya. Pertama-tama, tadi kan ada Perpres 68 untuk organisasi Kementerian Negara. Jadi turunan dari Perpres 68 itu adalah kalau kita sekarang masih ada Perpres 35 ya Bapak Ibu. Perpres 35 tentang Kementerian Kesehatan. Nah, itulah yang sedang kita ubah. Ini Perpres tersebut sudah selesai diharmonisasi dan sudah ada di Setnek, menunggu untuk ditandatangan Bapak Presiden. Tuh. Jadi sudah ada persetujuan Menkes, pengusulan Perpres tentang Kemenkes pada Menpan. Nah, kemudian sambil menunggu ini ditandatangan oleh Bapak Presiden, kita bahas OTK kemarin yang selama ini kita kita koordinasi ya. Kalau dari PDK yang sering datang Pak Erlian nih. Ya. Nah, jadi kemarin kita udah ini ya, misalnya tanggal 29 sama tanggal 2 pembahasan usulan struktur organisasinya. Jadi ke Bapak Ibu kalau di Perpres itu dia memang kita persetujuan untuk nama unit nomenklatur dan tugas fungsi unit eselon 1. Jadi untuk yang OTK kita menurunkan dari Perpres tersebut. Dari organisasi unit eselon 1 itu kita turunkan apa saja. Nah, itulah yang kita lakukan pada tanggal 29 sampai tanggal 2 ini kemarin. Usulan struktur organisasi. Tanggal 6-nya adalah pembahasan usulan struktur organisasi Kemenkes tingkat pimpinan. Nah, hasil dari sini. Kemudian kita bahas kembali dengan dengan unit-unit ya, perumusan tugas fungsi organisasi Kemenkes sesuai hasil pembahasan tingkat pimpinan. Kemudian kita laporkan lagi ke pimpinan tanggal 19. Dari hasil arahan pimpinan kita bahas lagi tanggal 20 Oktober terakhir kemarin ya, yang di Bekasi. Nah, memang Bapak Ibu sampai tanggal 20 kemarin kita belum bisa membahas OTK dengan Menpan. Karena Perpresnya belum ditandatangani oleh Presiden. Tapi begitu Perpres ditandatangani, kita sudah siap dengan usulan yang telah kita bahas selama ini. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada struktur organisasi Kemenkes yang kemarin hasil pembahasan. Jadi memang tidak terlalu banyak berubah Bapak Ibu. Jadi untuk unit eselon 1 untuk manajemen pendukungnya Sekretariat Jenderal, ada Biro Perencanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Hukum Organisasi, Biro Kepegawaian, Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dan Biro Umum. Kemudian untuk pengawasannya, sesuai dengan probisnya Inspektor Jenderal, tidak berubah ya, ada Inspektor 1, 2, 3, 4, dan Inspektor Investigasi. Untuk Direktorat Jenderalnya, tadinya ada 4, sekarang menjadi 5, ada tambahan di Ditjen Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan itu dia terdiri, mungkin kita khusus membahasnya yang baru ya, Bapak Ibu, mungkin kalau yang ini kan sudah tidak terlalu banyak berubah gitu untuk yang sudah ada. Untuk yang barunya ini ada Direktorat Jenderal Nakes, dia ada Direktorat dan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, ada Direktorat Pelatihan Tenaga Kesehatan, Direktorat Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan, Direktorat Pengelolaan Kompetensi Tenaga Kesehatan, Direktorat Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan. Nah, untuk yang Ditjen lain, memang ada perubahan, misal contoh seperti penyihatan lingkungan. Kesling itu tadinya kan di Kesmas, dia sekarang di P2P.
Tuh. Sedangkan jadi tukeran kesehatan jiwa tadi di P2P ada di Kesmas ya. Nah, selain Direktorat Jenderal Nakes, ada terbentuk badan baru. Badan sebetulnya bukan alih fungsi dari Litbang karena memang ini merupakan instruksi dari Presiden ya bahwa tidak ada lagi fungsi kelitbangan di kementerian. Semua akan ditarik ke BRIN, Badan Riset Nasional. Nah, itu untuk Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kita memang sudah dari awal kita berkoordinasi terus dengan teman-teman di Litbang dan hasilnya ini ada Pusat Kebijakan Penyakit dan Risiko Kesehatan, Pusat Kebijakan Pelayanan Kesehatan, Pusat Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi Masyarakat, kemudian Pusat Kebijakan Manajemen dan Determinan Sosial Kesehatan. Kemudian untuk pusat-pusat yang diusulkan adalah Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Krisis Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Penguatan Desentralisasi Kesehatan, dan Pusat Kesehatan Haji. Jadi Bapak Ibu, yang sudah pasti adalah unit eselon 1-nya. Unit eselon 2-nya itu adalah yang tertera di sini adalah yang kita usulkan ke Menpan. Jadi bisa saja nanti ketika pembahasan bisa berubah tergantung Menpan ya, tergantung Menpan diskusi, perkembangan diskusi dengan Menpan. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu untuk tadi sudah ya yang untuk Direktorat Tenaga Kesehatannya. Jadi seperti ini. Mungkin nanti bisa dibaca aja ruang lingkupnya. Ya. Kemudian untuk Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, ada Pusat Kebijakan Penyakit dan Risiko Kesehatan, Pusat Kebijakan KIA dan Gizi Masyarakat, Pusat Kebijakan Pelayanan Kesehatan, dan Pusat Kebijakan Manajemen dan Determinan Sosial Kesehatan. Nah, untuk pusat di bawah menteri seperti ini. Nah, khusus untuk yang desentralisasi karena ini pusat baru ya, kami mencoba untuk menguraikan dari mandat yang ada dan kemarin sempat ada masukan juga dari Pak Mukti. Pak Mukti belum bisa bergabung ya? Ada. Ya. Rajar gitu ya. Pak Mukti dimonitor, Pak Mukti. Ya, kemarin itu kita memang untuk dari Pak Mukti kita memang ada mendapatkan beberapa masukan. Dan ini adalah bisnis untuk pengelolaan desentralisasi kesehatan. Ikut aja lah, ikut. Sampai sekarang sih kami berhasil untuk menyusunnya seperti ini, Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada usulan, silakan terbuka karena ini belum untuk proses bisnis yang level ini belum ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi proses bisnis kami akan menetapkannya melalui keputusan Menteri Kesehatan untuk level 0 dan level 1. Yang maksudnya level 0 itu ini Bapak Ibu, ini adalah level 0. Level 1-nya adalah nih proses 1 kita uraikan menjadi apa? Itu level 1. Misalnya proses 1 ada 12 proses. Nah, itu masing-masing 12 itu kita uraikan lagi, itu proses kedua. Gitu. Sampai kapan diuraikannya? Sampai ke level N, yaitu level yang tidak bisa kita uraikan lagi. Gitu. Biasanya itu akan menjadi proses yang teknis sehingga bisa menjadi judul SOP. Gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa buat diskusi aja ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian. Ya memang ini mungkin beberapa teman kan tidak sempat ikut ya waktu memang Hukor sudah mengadakan beberapa seri pertemuan terkait SOTK. Mungkin kami di TU yang sempat mengikuti beberapa teman lain juga di struktural ada yang sempat mengikuti. Mungkin memang pertanyaan besarnya Bu, apakah nanti gitu ya, ini mungkin nanti sambil diskusi ya teman-teman, wondering apakah nanti PADK ini automatically
berubah menjadi desentralisasi kesehatan atau bagaimana gitu. Kalau kami dari sisi KTU-an pertama adalah saja kalau Kak saya terus terang terkait catatan, BUMN dan sebagainya harus siap-siap sekarang. Anggaran maupun mungkin pimpinan sudah mengindikan itu ya. Karena kita kan sampai sekarang terus berproses nih yang perencanaan RKKL 2021 begitu ya. Kalau saya belum ada bayangan aja gimana nanti kalau di perjalanan begitu tiba-tiba kami misalnya perubahan dan sebagainya. Atau kalau paling tidak kalau memang seperti itu atau bagaimana, mungkin ini ada sedikit pencerahan dari Biro Hukum. Mungkin itu yang pertama dari saya sebelum membuka ke teman-teman yang lain sambil kita diskusi begitu ya Bu. Silakan Bu Dian. Ya, jadi karena memang OTK kita juga belum bisa dibahas bersama Kemenpan RB, Ibu, jadi kita belum tahu nanti arahnya kemana. Oke. Ya, sudah pasti yang sudah kita lakukan adalah memetakan mandat semua sehingga mudah-mudahan melalui mandat itu kita dengan penyusunan proses bisnis pun tidak ada proses-proses yang ketinggalan yang harus dijalankan oleh Kemenkes. Nah, masalah nanti organisasi itu nanti namanya apa, unit eselon 2-nya itu yang kita usulkan adalah yang tadi seperti sudah kita lihat, tetapi nantinya akan mengikuti perkembangan diskusi dengan Menpan. Nah, apakah nanti PADK akan berubah menjadi apa? Berapa kita belum tahu. Saya belum bisa menjawab itu karena memang masih sangat ini ya Bu, sangat dinamis diskusinya dengan Menpan. Seperti itu. Jadi contohnya aja kemarin kita mengusulkan untuk Dirjen Nakes itu sebetulnya tadinya Dirjen SDM Kesehatan. Cuma ternyata kita itu di luar betul agak kaget juga. Oh ternyata SDM Kesehatan tidak bisa. Karena menurut Menpan SDM kata-kata SDM itu identik dengan badan, identik dengan untuk pendukung internal dari suatu kementerian atau lembaga. Jadi maka biar spesifik kelihatan bahwa ini adalah core-nya Kemenkes dan bisa masuk ke proses bisnis menjadi proses utama sehingga bisa menjadi Direktorat Jenderal, namanya menjadi Direktorat Jenderal Nakes. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari proses bisnis dan dari uraian tugas fungsi yang sudah kita susun, kira-kira dari situ mungkin akan mendapat bayangan akan bagaimana ke depannya seperti itu. Tapi yang sekali lagi untuk unit eselon 2-nya kita belum bisa pastikan bahwa itu memang yang akan ditetapkan karena memang belum ada diskusi dengan Kemenpan RB. Gitu. Mungkin ini baik ya. Kalaupun dengan Kemenpan RB belum ada kan kita selalu ikuti juga tuh perbincangan dengan ini. Maksudnya kalau grand design-nya kan ke sendiri saat PADK kan tidak ada tuh automatically di dalam apa yang diajukan Kemenpan nanti. Kita cuma wondering aja loh kok kita jadi nggak ada ya kayak gitu. Kan mungkin umumnya kita kan kita pengen tahu aja nih kok kita tadinya ada menjadi nggak ada terus dalam grand design-nya Kemenkes sendiri itu sebenarnya kita bagaimana gitu. Maksudnya saat yang kita tadinya ada terus tidak ada nih kenapa dan maksudnya nantinya bagaimana dalam grand design ya tentu kan nanti dalam diskusi dengan Menpan itu memang itu kebijakan Menpan tapi maksudnya grand design yang akan dibuat dengan RKM baru ini ya kan fungsi dari PADK sendiri kan sebetulnya Bapak Ibu dia sudah ada sebagian ya PADK kan fungsinya bukan hanya determinan saja ya dia ada terbagi menjadi mana nih? Saya sharing lagi ya. Ini maksudnya bukan buat misalnya biar teman-teman pada dengar juga gitu Bu. Ya. Jadi intinya sih Bapak Ibu kita untuk desainnya memang kita ingin seperti ini. Seperti yang di struktur ini. Nah untuk kemana-mananya apakah misalnya contohnya di PADK ada yang
dulu kan masih ada fungsi yang intelijensi masih ada juga di PADK kan ya, sebagian. Kemudian untuk determinannya juga jadi dibagi PADK. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat mungkin ini buat juga rancangan ke depannya ya, bagaimana selain struktur, selain organisasi, mungkin juga isinya nanti bagaimana nih kita untuk di PADK sendiri bagaimana akan kemana gitu ya. Nah, untuk orangnya sendiri Bapak Ibu, kita lihat saja nanti akan bagaimana. Tapi kalau misalnya contohnya di sini, maka tadi saya nanya ke Pak Erlian, di sini masih banyakkah psikolog ya gitu. Nah mungkin kalau misalnya PADK sudah tidak ada, nanti kemana, pasti pada seperti itu. Nah kita lihat aja yang background yang sesuai dengan pendidikan dan organisasinya yang ada nanti ada di mana, contohnya seperti itu. Atau misalnya untuk yang determinan, untuk orang-orangnya di mana cocoknya berdasarkan background pendidikannya ada di mana, atau fungsinya mungkin ada di mana, seperti itu. Seperti itu, Bu. Karena kalau untuk pastinya sendiri saya juga belum bisa. Berarti ya buat aja gitu tanpa belum tahu. Tapi secara fungsi sebenarnya PADK nanti menyebar di apa tadi? Di kebijakan. Fungsinya sebetulnya bukan berarti beralih fungsi ke sana kemari gitu ya, Bu ya. Fungsi yang ada, jadi gini, fungsi yang ada di PADK sekarang ada, misalnya Ibu bisa lihat di DKPK ada di sini, tapi bukan berarti PADK itu transformasinya menjadi ini gitu ya, gitu. Ini adalah fungsi. Kita belum tentu juga ini pusat disetujui oleh Menpan gitu ya. Ini kan yang kita ajukan ya, gitu. Nah kita juga memikirkan juga internal kita dan disesuaikan dengan mandat yang kita punyai gitu ya. Jadi kita berusaha tidak merugikan siapapun, tapi kita tidak melanggar peraturan gitu, seperti itu. Nah, untuk selain di sini mungkin di nakes ada proses bisnisnya, saya lupa ya yang nakes, lupa dikasih lihat. Kalau di nakes mungkin bisa juga nih Bapak Ibu untuk yang bukan pelatihan. Nah, di sini kan ada ini Bapak Ibu, Direktorat Pelatihan Tenaga Kesehatan. Ada kebutuhan pengembangan dan pengendalian mutu yang asesor itu di sini kan ya, Pak ya? Kalau pelatihan. Gimana? Dimulai kompetensi, mana pelayan kompetensi? Oh iya, benar-benar. Ya, benar. Jadi Bapak Ibu, untuk PADK, jadi kan memang ada ya ininya apa, orang-orang dari PADK sendiri ada yang background-nya cocok misalnya untuk ke sini silakan gitu. Jadi tidak akan ini ya, tidak akan dihilangkan gitu. Pasti saya ngerti sih, mungkin khawatir nanti bagaimana gitu kan, bagaimana, tapi pasti akan direlokasi orang-orangnya. Nah, tapi kalau untuk organisasi sendiri fungsinya Bapak Ibu bisa lihat ada di masing-masing struktur yang sudah kita susun. Dan ini untuk kita ajukan. Ya, izin Bu Dwi bertanya sama Mbak Dian. Izin Bu Dwi. Yang mau diskusikan lagi? Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau. Izin Bu Dwi mau izin Mbak Dian. Silakan. Ya, Mbak Dian, terima kasih. Mungkin gini, ada hal mungkin yang mungkin saya apakan tadi yang pemaparan oleh Mbak Dian tadi. Mungkin jelas jelas didengar nggak?
Ya, oke. Ya, jadi sesuai dengan pemaparan Mbak Dian tadi, ya, jadi kan artinya ini di PADK sendiri tentu ada misalnya tadi ini kan walaupun proses pengajuan oleh Mbak Dian, misalnya ini jadi disetujui, misalnya tentu beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi terkait dengan anggaran. Kedua, tentu juga bagaimana dengan kita akan menyusun misal, ya kan, artinya indikator IKK-nya bagaimana, ya kan? Nah, itu artinya ini perlu persiapan yang kalau sudah nanti sudah berhasil, tentu kita ini mempersiapkan diri secara internal, walaupun nanti kita bukan di situ, misalnya. Ya, artinya kita mempersembahkan ke pemiliknya lah. Paling tidak kita sudah bersama-sama memikirkan indikator apa yang kira-kira dengan kalau misalnya menjadi pusat penguatan desentralisasi kesehatan. Nah, tentu tadi ada beberapa yang sudah diajukan oleh Pak Mukti terkait dengan SPM. Kalau saya juga berpikir erat sekali dengan tentang DAK, ya kan? DAK yang ada, baik itu DAK sekarang ini cukup besar. DAK itu memang di luar APBN, ya kan? Artinya di luar APBN Kemenkes. Kalau saya bisa lihat datanya itu tahun untuk 2021 DAK itu untuk kesehatan itu artinya dari 5% dari APBN, ya. Di situ termasuk DAK. Ya. Nah, itu ada sekitar 30 triliun sekian. Ya, itu tentu bagaimana ini tinggal nanti pembagian tugas, irisan antara Biro Perencanaan melakukan apa, pusat desentralisasi, pusat penguatan desentralisasi melakukan apa. Nah, itu tentu itu kan satu kami perlu memikirkan tersebut. Yang ketiga, tentu yang harus dipikirkan bagaimana dengan peta jabatan, ya, peta jabatan yang saat ini yang existing, ya, budgeting apa segala berapa yang ada. Apalagi tadi ada background, tentu kita Biro Hukor sudah menyiapkan rumahnya, maka kami melakukan analisis beban kerja. Berapa yang dengan bidang latar belakang pendidikan yang perlu, apalagi ke depan itu ada jabatan fungsional yang sudah ada sekarang. Nah, yang keempat adalah PADK saat ini adalah pembina instansi. Pembina instansi untuk jabatan fungsional administrator kesehatan, sama pembina unit, ya, analisis kebijakan. Nah, pembina instansinya di LAN. Tapi administrator kesehatan adalah pembina instansi. Nah, ini bagaimana? Nah, ini tentu perlu dibicarakan matang sebelum itu disetujui. Nah, inilah yang kami kan paling tidak punya hal-hal yang perlu kami persiapkan. Tidak mungkin kami meninggalkan begitu saja, kami terserah bagaimana apanya, ya kan gitu. Nanti bagaimana orang yang mengisi di sini nanti yang mereka yang mengatur. Saya kira itu, Mbak Dian. Terima kasih, Bu Dwi. Langsung jawab Ibu, nanti saya lupa. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang pertama, untuk ya, memang nanti akan ada perubahan Renstra sudah pasti. Dan kami selalu dalam pembahasan untuk organisasi ini, penyusunannya kami selalu melibatkan Roren. Dan kami juga selalu berpesan ke Hukormas, coba tolong libatkan PI-nya. Karena memang Bapak Ibu
apa yang masuk ke dalam tugas dan fungsi itu harus selaras dengan indikator Renstra. Sudah pasti harus kan namanya organisasi kan dia merupakan alat untuk mencapai tujuan dari kementerian. Nah, sudah pasti nanti Renstranya akan berubah, akan disesuaikan langsung, dan memang perlu untuk memikirkan indikator-indikator yang pas. Nah, untuk misalnya untuk yang desentralisasi, kita baru berhasil menyusun proses bisnis seperti yang tadi. Nah, mungkin dari situ kita bisa lihat perlunya di mana, apa yang bisa menjadi indikator untuk bisa mencapai goals yang tujuannya desentralisasi ini kan dia sebetulnya dia kan pusat. Kalau pusat itu sebetulnya dia ada bukan core ya, tapi dia fungsinya lebih ke arah koordinasi penguatan desentralisasi ini, karena memang kan untuk menguatkan kebijakan kesehatan yang kita punya, program kesehatan nasional kita agar bisa diterapkan di daerah, agar daerah juga ikut sesuai dengan apa yang kita programkan di pusat. Nah, itulah sebetulnya tadinya itu pusat desentralisasi itu rencananya seperti itu ya, wujud gambarannya. Nah, dari situlah kita coba dari mandat-mandat yang kita punya kita coba petakan. Nah, berhasil tersusun proses bisnis seperti tadi. Nah, mungkin dari situ nanti bisa menjadi guidance juga ya, selain dari Bapak Ibu, tentu saja kita lihat juga dari RPJMN apa sih tujuan pembangunan kesehatan kita yang penting. Nah, di situ dikuatkannya di desentralisasi apa. Mungkin itu bisa jadi guidance dari situ Bapak Ibu. Dan belum tentu juga ya proses bisnis yang kita susun juga mungkin belum lengkap. Jadi mungkin kami masih menerima masukan atau usulan untuk perbaikan. Karena memang kan pusat desentralisasi ini baru, kami juga bingung mau minta masukannya ke siapa gitu ya. Jadi kemarin dari PADK juga kami dapat masukannya juga dari Pak Mukti gitu. Enggak sih, kami kolaborasi aja gitu. Kolaborasi. Iya, informal. Kenapa? Informal tidak masukan. Informal. Ya nggak apa-apa Bu, namanya masukan. Kalau memang mau jadi masukan formal, memang belum ada. Dari PADK belum ada. Kan kalau formal kan pasti kan, ya kalau formal kan pasti memang harus dari pimpinan kan Bu ya gitu. Nah jadi kalau kemarin memang murni memang kemarin kita kolaborasinya dengan Pak Mukti kemarin dapat masukannya. Kalau memang PADK mau memberikan masukan yang formal, kami sangat senang sekali kami menerima masukan tersebut. Nah untuk peta jabatan sendiri Bapak, untuk peta jabatan itu kan kita ngatur orang ya, ngatur apa sih jabatan, bukan orang, pekerjaan apa saja yang ada di suatu unit organisasi. Nah untuk mengetahui pekerjaan apa aja yang ada di unit organisasi tersebut, kita harus tahu dulu organisasi tersebut tugas fungsinya apa. Nah tugas fungsinya secara umum kita kan sudah menyusun di rancangan OTK yang kemarin kita susun pas tanggal 20 terakhir, 20 Oktober. Mungkin Pak Perlian udah ada ya rancangannya, mungkin nanti bisa di-share juga ke Bapak Ibu di PADK. Seperti itu, dan memang kalau Bapak Ibu baca, memang masih agak umum, karena memang itu akan kita tetapkan dalam bentuk Permenkes. Kalau yang namanya bentuk Permenkes OTK, itu kita harus persetujuan oleh Kemenpan RB, harus harmonisasi ke Kumham. Nah, jadi setelah OTK ini, Permenkes ini, kita akan membuat Kepmenkes uraian tugas fungsi. Jadi akan lebih detail tuh. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang Permenkes 64 OTK yang sekarang sama kan, Ditjen ini, direktorat ini, kata-katanya itu sama semua. Standar semua. Jadi antara satu sama lain sama. Nah, nanti mungkin ini akan ada yang perbedaan di masing-masing unit gitu. Jadi sesuai dengan tugas fungsi dari masing-masing. Nah, itu ada bentuknya Kepmenkes, jadi kita juga bisa lebih leluasa dan lebih rinci. Dan tentu saja kita memang tidak akan lari dari yang dari atasnya, tugas fungsi yang dari atasnya, tapi kita uraikan menjadi lebih lengkap.
Gitu. Jadi dengan begitu diharapkan tidak kebingungan dari sebelum-sebelumnya yang hanya umum saja kata-katanya, itu bisa sedikit terbantu ya Bapak Ibu. Walaupun setelah itu kita juga pasti memikirkan mesti ada yang kita mengatur tahujanya juga gitu, seperti itu, dan pedoman ketata laksanaan lainnya. Nah, selain itu peta jabatan itu kita harus melihat uraian dari tugas fungsi dari organisasi ya Bapak Ibu. Dan untuk itu organisasinya harus diokekan dulu gitu. Baru kita bisa nyusun peta jabatan. Jadi itu belakangan lah gitu. Sekarang kita dalam rangka menyusun organisasinya dulu. Gitu. Organisasinya udah oke, langsung kita pikir. Tapi kalau memang mau dipersiapkan silakan. Jadi mau dipersiapkan jadi ancer-ancer kan tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya gitu. Maksudnya gini mungkin Bu, saya sih memahami situasi, katakanlah saya baru ya, misalnya saya memahami situasi teman-teman. Mungkin ini kan bukan yang pertama buat Teknika, tapi waktu dulu berubah menjadi intelijensia itu istilahnya diajak bicara dan maksudnya tahu bahwa nanti intelijensia berubah menjadi PADK gitu, jadi bersama-sama mau gini. Kalau sekarang kan kita nggak ada, terus ya ini gitu. Mungkin itu mungkin nanti next step ya Bu ya. Sekarang kami belum bisa memberikan kepastian gitu. Nanti akan salah ke ketidakpastian itu yang saat ini maksudnya dirasakan ya, maksudnya. Ya saya ngerti sih pasti galau ya Bu ya. Iya maksudnya dalam arti kalau kita sih nantinya tentu untuk mengikuti organisasi. Cuma dalam arti seperti tadi kan misalnya dibilang saya mau memberi masukan. Tapi kalau kita sendiri belum firm, terus ini benda apa sih misalnya desentralisasi, terus kita juga belum di situ kan belum tentu juga maksudnya transformasi ini langsung otomatis ke sini. Belum tentu itu Bu gitu ya. Oke, jadi kita wait and see ya. Ya, kita juga belum tahu pusat desentralisasi itu akan diokekan apa enggak gitu kan ya. Kita hanya bisa ketika diskusi memberikan justifikasi ke Menpan bahwa ini perlu. Mungkin fungsinya akan tetap ada, dipertahankan, tapi bentuknya mungkin saja biar kita nggak tahu. Tergantung jalannya diskusi oleh Menpan. Kan tentunya maksudnya saat kita mengatakan sesuatu, kita kan harus punya plan A, plan B nih. Maksudnya dalam tatanan yang kecil aja kan seperti itu ya. Apalagi tatanan besar organisasi Kementerian Kesehatan. Tadinya kita mau tahu itu aja, tapi kalau kita sekarang posisinya aja wait and see, kita kan akan. Ya. Nah, untuk yang terakhirnya kan mengenai instansi pembina ya, dan instansi Kemenkes memang merupakan instansi pembina dari Adminkes dan unit pembina yang ditunjuknya untuk yang sekarang adalah PADK. Selain itu juga untuk yang non kesehatan ada analisis kebijakan ya, analisis kebijakan. Nah, kedepannya karena sudah ada Ditjen Nakes, semua desain kami adalah semua nanti Jafung akan ke sana. Gitu. Untuk yang unit-unit yang punya punya kemampuan teknis yang mungkin mirip dengan yang mirip dengan tusinya dari Jafung tersebut, mungkin nanti sebagai masukan saja gitu. Tapi tetap yang akan bertanggung jawab adalah Ditjen Nakes gitu. Rencananya memang seperti itu ke depannya karena mereka sebagai Ditjen juga mereka akan harus memikirkan bukan hanya yang nakes yang di bawah Kemenkes tapi juga seluruh Indonesia. Tidak sama orangnya kan yang pindah ya Mbak ya? Kalau sama orangnya belum tahu Pak. Itu. Orang wait and see. Pak ya Pak kalau. Ya, artinya kan gini, maksud saya gini lah, kan ada jabatan fungsional kesehatan tuh ada 30, non kesehatan tuh ada 20. Saat ini ada 30. Ya, sebentar lagi. 31 mungkin ya, atau apalah ya. Artinya nanti pindah ke sana ke Direktorat Jenderal Nakes. Nah, itu kan gini lah, maksud saya artinya
Direktorat Jenderal sana itu harus mempelajari semua bagaimana naskah akademik yang sudah ada, peraturan yang sudah ada, bagaimana kamus kompetensi yang semua ada 30 itu, bagaimana penilaian angka kredit, ya kan gitu ya. Bebannya loadingnya cukup besar loh ya. 30 ya, artinya seorang epidemiolog misalnya atau kesehatan lingkungan, terus entomolog dan segala macam ya. Nah itu mereka harus bagaimana orang yang sudah ada, bagaimana dia menilai angka kreditnya, bagaimana uji kompetensi. Kedengeran Pak, nggak jelas? Ya, artinya dari 30 jenis tenaga kesehatan tadi itu kan pindah ke di Jenakes. Nah itu kan ada beberapa yang sudah existing, tentunya kan sudah putus-putus. Kedengaran suaranya hilang. Saya dengar Mbak Dian suaranya bersih. Iya, suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Ya, jadi gini Mbak Dian, artinya ada 30 jenis tenaga kesehatan tadi, itu kan nanti akan dialihkan kata Mbak Dian ke di Jenakes sana. Nah, di situ kan banyak sekali beberapa yang sudah disusun. Ya, salah satunya sudah ada peraturan atau naskah akademik atau kamus kompetensi atau proses in-passing bagaimana atau penilaian angka kredit di mana. Tentu mereka harus pelajarin itu sebanyak 30 jenis tenaga kesehatan tadi. Nah, itu kan yang selama ini di masing-masing instansi pembinanya, di unit pembinanya. Saya kira itu aja, artinya beban di sana cukup berat lah. Ya, artinya ibarat mobil yang dirancang sudah jadi, ya, dibuat oleh misalnya PADK, ya, mobil ini dipindahkan ke Dirjen Nakes tadi, begitu dia mau cari sekringnya mobil itu, dia akan di mana ditaruh sekringnya, karena kita yang buat, kan gitu. Di mana businya, pasti dia nggak akan tahu tempatnya di mana. Saya kira itu pertimbangannya. Terima kasih Mbak Dian. Ya, betul Pak. Bagaimanapun juga, walaupun nanti mudah-mudahan saya ketangkep ya apa yang Bapak tanyakan tadi soal putus-putus. Bagaimanapun juga, walaupun di Jenakes mereka nanti yang akan menangani, tetap mereka pasti dalam perjalanannya, mereka pasti tidak akan sendiri, gitu. Seperti kita unit kita sendiri, misalnya kita dalam menentukan suatu kebijakan pasti kita akan meminta yang ahlinya gitu. Misalnya nanti misal contohnya dalam hal misalnya mau memperbaiki atau merevisi atau menata ulang JAVUM misalnya epidemiologi kesehatan, tentu akan meminta dari P2P untuk masukannya, di samping OP juga ya, misalnya seperti itu. Nah, pasti seperti itu Bapak Ibu. Tapi untuk yang non nakes mungkin akan masih unit-unit yang sesuai dengan tusi dari JAVUM itu ya. Itu mungkin ada kemungkinan besar masih masing-masing. Tapi untuk yang nakes akan disatukan ke Ditjen Nakes seperti itu. Dan kalau misal Bapak bilang bebannya sangat tinggi, memang sangat tinggi Pak, memang. Maka itu nanti ketika pembagian beban kerjanya itu kami juga sudah mengingatkan ke Ditjen Nakes jangan sampai nanti pembagian bebannya antar ya itu kan nanti kan kita akan ada pembagian beban per unit-unitnya ya. Nah, apakah mau dibaginya per nakesnya ataukah per proses administrasinya gitu ya, atau dan harus disebar ke masing-masing pusatnya kah, masing-masing direktoratnya kah, atau ada satu direktorat khusus kah gitu. Nah itu memang ya memang dari Ditjen Nakes sendiri pun memang masih menggodok para pimpinannya gitu. Dan kita juga masih berkoordinasi untuk itu. Selama dan itu sih akan segera
pasti dipikirkan ya Bapak Ibu, pasti akan dipikirkan untuk kedepannya, karena memang untuk jabatan fungsional ini bebannya sangat berat dan ini nasib orang banyak gitu, nasib orang banyak, dan bukan hanya di lingkungan Kemenkes tapi di seluruh Indonesia soalnya gitu. Gitu seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orangnya mau ke sana apa enggak itu mungkin nanti ya Pak gitu. Iya, yang penting rumahnya ada dulu gitu, baru diisi-isiin, dan iya, untuk ngisinya pun kayaknya itu kewenangan pimpinan ya. Iya, betul gitu. Jadi saat ini posisi Hukor masih membenahi organisasi. Iya, gitu. Ya, kalau untuk eselon 1 kami udah oke, udah berani untuk ngasih tahu ini seperti ini. Untuk eselon 2-nya. Kalau saya sih banyak ini ada dua rumah yang sudah ada sekarang ini ya, terus sekarang membuat baru ya. Ini usulannya ya yang baru. Nah, apakah kemungkinan PADK ini mau, karena ini bakal hilang kalau mau pindah ke sini, belum tentu juga, karena ternyata di fungsi lain yang ada fungsi di sana. Kan kita menata ulangnya berdasarkan proses bisnis soalnya. Dulu kan kita proses bisnisnya masih, dulu kan yang ada dulu OTK dulu, baru proses bisnis. Kita dulu ya, sekarang kita menyesuaikan sesuai yang benar ya. Jadi kita bikin proses bisnis dulu. Jadi ketahuan ternyata, oh ini harusnya nggak ada, ini harusnya begini gitu-gitu. Jadi jangan begitu udah ada organisasinya, orangnya kelebihan tinggal di Iya, mungkin kelebihan di satu sisi, oh yang perlu di sana gitu. Kalau kelebihan bikin soal TK baru. organisasi dulu. Organisasi, cuma butuh 10 ya. Ketika rumah baru ini, apakah kita juga tadi di sana enggak ya? Jadi ya. Tapi sesuai Menpan berkali-kali menyebutkan Bapak Ibu, kalau memang beban berlebih bukan struktur yang ditambahkan tetapi orangnya gitu. Jadi silakan menambah orangnya memang jika diperlukan gitu. Yang penting penghitungan beban kerjanya memenuhi. Seperti itu. Karena kita sekarang masih terus berjalan baik secara anggaran atau jadi makanya pengen kita apa kita persiapan, kita perlu apa sih sebenarnya? Iya. Kita perlu terlibat dalam pusat desentralisasi ini, nyamik tadi kan kalau ini kita nggak usah dulu ya karena kalau mau terlibat nggak apa-apa Ibu gitu. Nggak apa-apa Ibu. Kita kan nggak tahu kita di mana gitu. Tunggu aja dulu Tapi kalau misal masukan, kami sangat menerima masukan beneran. Sangat menerima masukan karena terus terang kami nggak tahu harus kemana minta masukan untuk desentralisasi, tapi itu penting gitu. Ya betul. Tapi maksudnya dari unit kan yang ada desentralisasi mana ya? Belum ada Bu. Nah maksudnya kami kan yang bekerja ketika kita yang punya program itu kan unit ya. Mereka yang merasakan ini berhasil apa enggak, nyampe enggak, delivered enggak sampai ke daerah gitu. Sebetulnya unit yang punya program kan yang merasakan itu gitu loh. Nah itu gitu. Mungkin karena belum terpikiran. Belum ada sedikit fungsi yang ada. Jadi kan yang mau dibangun nih desentralisasi kan nggak ada gambaran mau gimana. Belum ada satu pun. Belum. Even Roren pun belum ada fungsi desentralisasi. Nggak khusus itu ya. Nggak khusus itu. Jadi nggak apa ya, jadi nggak konsentrasi ke sana gitu. Tapi dia ada melaksanakan. Kalau melaksanakan pun tidak secara khusus mungkin ya. Seperti kayak tadi misalnya kalau ada DAK ya mungkin ya. Tapi bukan hanya itu kan sebetulnya yang diurusin ketika desentralisasi gitu. Jadi memang belum ada satu unit di Kemenkes yang melaksanakan. Belum. Jadi kita harus konsentrasi ke sana. Jadi bukan hanya ilhamnya. Dari Dr. Mukti tadi. Mana mau penangkap? Iya. Kan biasanya ada naskah. Enggak, ilhamnya dari instruksi presiden Bu, yang delivered itu loh, delivered karena kita selama ini kan kita nggak delivered betul loh, susah banget kita untuk delivered ke daerah gitu. Desentralisasi. Iya kan Kementerian mungkin nggak ini ya, iya.
Berarti kita nih yang paling pertama melaksanakan perda presiden. Iya, kan sebetulnya kita, iya kan harus dilaksanakan kan, gitu. Apa perintah presiden harus kita laksanakan. Gimana caranya nih biar kita bisa deliver? Gimana ya caranya gitu? Tapi kementerian lain belum nggak ada yang bikin pusat desentralisasi. Dia kan juga harus deliver ya. Kementerian lain saya lupa ya kok kementerian Maksudnya lain. kita nggak ada berkiblat kemana, nggak ada ya. Oh enggak. Kita murni sama kita ngelihat mandat kita. Mandat kita. Kita perlunya apa sih gitu. Gitu. Jadi kan sebetulnya yang perlunya kita advokasi ke daerah tuh perlu diperkuat kan gitu. Gitu. Iya. Iya. Tapi memang rata-rata Bu banyaknya Kemenkes suka yang jadi disuruh dilihat. Iya, grand design di atas. Ya untuk iya, kita ada juga misalnya kita melihat dari kementerian lain, tapi untuk yang desentralisasi ini belum. Untuk yang lain-lain mungkin kita sudah ngeliat, misalnya kayak contoh di Jenakes kita ngeliat dari Kemendikbud gitu ya, ini bisa kok dia jadi dirjen gitu. Gitu. Itu. Kita berdiskusi ya, Bian. Iya. Maksudnya karena kan pertama ya mulai teman-teman mungkin ketika ada pencerahan dari Budian, Pak Budian masih boleh kita berdiskusi ya? Iya, silakan. Budian ada waktu, jangan sampai terdekat sini karena kita ngobrol-ngobrol kayak kopi ini. Baik, silakan Bapak Ibu, Pak Munir, Budian, Pak Mukti mungkin ada bertanya, boleh nih mungkin kita dulu yang sembilan. Boleh nih. Seniorita. Silakan Bu. Leni. Hah? Kamu tak samperin ada. Bu Leni. Baik, Bu Leni masih belum mungkin. Silakan Mbak Dian. Mbak Dian juga ini penghuni lama di PADK. Silakan Bu. Ini intel zaman dulu ini. Politik nih, kasus politik. Silakan Bu Dian. Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran kah Bu Dwi? Dengeran. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin mau saya tanyakan gitu Mbak Dian. Sama Dian jadi bingung ngomongnya. Untuk SOTK baru ini, kira-kira punya target nggak kapan itu ditetapkan Perpres dan dibicarakan di tingkat Kemenpan RB? Karena kalau melihat kami sudah mengalami beberapa kali pergantian satker. Kalau dulu kami dari PIK menjadi PADK itu pas di awal tahun ya, kalau nggak salah itu pas di 2016, jadi PIK menjadi PADK gitu 2016 persis 1 Januari. Dan itu mungkin kalau pas pergantian tahun itu mungkin memang memudahkan dari sisi administrasi ya, dari sisi anggaran, kemudian membuat perencanaan dan sebagainya itu mungkin akan lebih mudah gitu. Nah, mungkin bayangan kami sih kalau mengikuti 4 tahun yang lalu, mungkin apakah memang mungkin itu bisa terlaksana di 2021 misalnya 1 Januari 2021 gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan sudah ditetapkan Permenkes SOTK yang 2020 itu saya lupa nomornya. Itu kan fungsinya untuk deesalonisasi ya. Yang SOTK kemarin. Nggak jelas, Bu. Yang Permenkes yang sudah ditetapkan SOTK yang 2020 itu. Permenkes 25 itu maksudnya? Ya. Yang tetap maksudnya masih ada PADK itu kan kemarin katanya fungsinya untuk deesalonisasi karena fungsi eselon 3 4-nya kan sudah nggak ada gitu ya di Permenkes itu. Nah, nggak tahu apa rencananya itu deesalonisasi dulu baru SOTK atau SOTK dulu baru deesalonisasi gitu. Bayangan saya sih mungkin lebih
idealnya sih mungkin SOTK dulu baru deeselonisasi itu. Tapi nggak tahu karena mungkin yang lebih siap kan deeselonisasi. Apakah itu memang deeselonisasi dulu? Apakah memang target untuk deeselonisasi untuk di tahun ini atau bagaimana gitu? Terus yang ketiga, yang tentang deeselonisasi itu di dalam Permenkes itu kan juga ada kedudukan sebagai koordinator dan subkoordinator. Nah, ini apakah kalau saya sih membayangkannya koordinator dan subkoordinator itu seperti jadi eselon 3 menjadi koordinator, eselon 4 menjadi subkoordinator gitu. Bayangan saya seperti itu. Apakah kedepannya akan gambarannya akan seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga tentang mungkin gambaran tentang badan kebijakan ini. Sebenarnya bayangan saya kalau PADK ini sekarang kan jadi apa yang dilakukan oleh PADK sekarang ini akan dilakukan oleh badan kebijakan next-nya gitu. Karena sekarang ini kan kami melakukan analisis atau melakukan kajian untuk semua hal ya, baik di sisi Yankes, Kesmas dan sebagainya. Nah, saya bayangannya next-nya itu kajian atau analisis itu akan dilakukan oleh badan kebijakan gitu. Nah, apakah di badan kebijakan ini nantinya akan peneliti masih ada, karena sebagian besar sekarang ini di Litbang kan terdiri dari peneliti dan analis kebijakan kalau nggak salah. Nah, kedepannya ini setelah menjadi badan kebijakan, apakah ini peneliti masih ada di sana gitu? Ini juga ada concern kami juga, karena di tempat kami juga sudah banyak yang sudah menjadi Japfung analis kebijakan. Mereka juga memikirkan gitu, apakah karena sudah punya istilahnya suatu unit utama yang terstate ya, badan kebijakan gitu kan, istilahnya memang cocok gitu, anjak berada di sana gitu. Jadi teman-teman kami yang Japfung cuma punya pemikiran apakah mereka akan maksudnya otomatis ke sana atau seperti apa gitu. Mungkin itu dulu Bu Dwi, makasih. Terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Jadi yang pertama itu target kapan OTK baru. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, usulan OTK kita untuk yang untuk OTK baru ini saya menyebutkan OTK 2020-2024 ya, karena sesuai dengan RPJMN dan Renstra. Nah, itu kita sudah ada usulannya. Tetapi kapan kita akan kapan akan ditetapkan, kita harus diskusi dulu dengan Menpan. Untuk diskusi Menpan baru akan mau diskusi jika Perpresnya sudah ditetapkan oleh Presiden. Nah, untuk sekarang, kondisi sekarang ini, situasinya, Perpres tersebut sudah tinggal ditandatangani Presiden. Cuma kapannya kan kita nggak tahu ya, tergantung Presiden kapan nanda tangannya. Tapi kita sudah, jika Perpres tersebut sudah ditetapkan, kita sudah siap saja kalau misalnya Menpan sudah mau bahas, langsung kita go gitu ya. Itu untuk yang OTK baru. Nah, kita sih berharapnya sih memang sih Bu, enakan tanggal 1 Januari gitu ya. Secara anggaran nggak susah gitu ya. Secara semuanya juga nggak menyulitkan gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke situ, kita memang cuma bisa berharap Presiden segera menandatangani. Karena kita kemarin udah nyoba nih Bu. Oke deh, kita itu dulu, bahas dulu, nggak mau Menpan, benar-benar nggak mau. Jadi tunggu Perpresnya turun dulu gitu. Ya, jadi pokoknya kita udah siap begitu itu kita langsung bahas gitu. Nah, untuk Permenkes 25 tahun 2020 yang sudah ditetapkan kemarin, dan Bapak Ibu juga pasti sudah punya kopinya ya, kami sudah menyebarkan lewat soft file. Nah, itu
memang Permenkes 25 tahun 2020 itu untuk dalam rangka deeselonisasi eselon 3 dan eselon 4 menjadi Jafung. Jadi yang Bapak Ibu lihat di dalam Permenkes 25 itu semua tugas fungsinya masih sama dengan Permenkes 64, cuma untuk yang tugas fungsi eselon 3 dan eselon 4-nya dilebur ke eselon 2-nya. Seperti itu. Nah, kapan itu berlakunya? Permenkes 25 ini nanti Bapak Ibu berlakunya ketika kita udah pelantikan eselon 3, eselon 4 menjadi Jafung, itulah saat berlakunya Permenkes 25 ini. Sebelum ada yang dilantik untuk eselon 3 dan eselon 4 menjadi Jafung, untuk yang eselon 3 dan eselon 4 sekarang tetap menjalankan fungsinya seperti biasa. Nama jabatan juga masih boleh digunakan karena memang belum berubah gitu. SK-nya belum berubah, jabatannya belum berubah. Silakan masih menggunakan nama jabatan yang sekarang. Jadi untuk berlakunya itu nanti ketika dilantik menjadi Jafung. Nah, yang sudah pasti nanti yang akan berlaku adalah Permenkes 25 dulu, baru nanti digantikan dengan Permenkes SOTK yang baru yang 2020-2024. Itu. Karena jadi Bapak Ibu Permenkes 25 ini paling hanya berlaku cuma sebentar ya. Dan untuk deeselonisasi eselon 3, eselon 4 menjadi Jafung ini, kebijakan dari Menpan memang kita diberi waktu sampai Desember 2020 untuk dilantiknya. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin ya kita lihat kesiapannya juga, karena memang ini merupakan suatu pelantikan yang sangat besar ya, karena banyak sekali, dan Ropok juga pasti sedang menggodok bagaimana teknisnya agar bisa berjalan dengan betul ya. Nah, jadi memang deeselonisasi dulu yang akan berlaku, baru nanti selanjutnya SOTK yang sesuai dengan Renstra sekarang. Nah, kemudian untuk nanti kan akan ditetapkan koordinator dan subkoordinator. Ya sebetulnya Bapak Ibu memang tidak akan jauh berbeda antara koordinator dan subkoordinator dengan eselon 3 dan eselon 4 ya. Gitu. Cuma memang namanya saya diganti dan dia jabatannya bukan jabatan struktural, itu saja. Koordinator dan subkoordinator itu adalah jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan, tugas manajerial sebagai koordinator dan subkoordinator. Kalau koordinator itu dia akan mengkoordinatori beberapa satu bidang kelompok, sub kelompok gitu loh, kelompok Jafung. Nah, untuk yang subkoordinator sendiri mungkin dia akan hanya misalnya untuk satu sub bidang Jafung misalnya seperti itu. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin saja nanti ke depannya misalnya dalam satu bagian misalnya sekarang cuma tiga bagian, mungkin bisa menjadi 4 bagian kalau memang diperlukan. Kita nggak tahu memang, tapi pasti akan ada maksimal koordinator yang boleh ditetapkan. Ya itu memang masih digodok ya dengan Ropok juga untuk masalah koordinator, subkoordinator ini maksimal berapa, yang menetapkannya apakah boleh pimpinan Satker atau harus dengan Menkes gitu, seperti itu. Jadi memang masih digodok oleh Ropok. Nah, kemudian untuk fungsi BKPK, oh ya. Nah, memang ada fungsi dari PADK yang mungkin Bapak Ibu lihat tadi di PowerPoint-nya ada fungsi yang tertera di BKPK ya untuk fungsi PADK yang sekarang. Nanti akan berimbas, Bu nanti maksudnya nanti akan berimbas orang-orangnya bagaimana ya gitu ya. Kalau untuk kemarin BKPK kemarin waktu kita susun di proses bisnisnya memang kita menguraikan seperti kita dalam menganalisis mencapai suatu analisis, memperoleh rekomendasi kebijakan itu bagaimana dari awal sampai
terbentuknya suatu rekomendasi kebijakan. Dan memang dalam proses bisnisnya ada satu tahapan riset, tahapan penelitian. Tapi di sini penelitiannya bukan penelitian komersial, gitu. Jadi bukan seperti, tidak sama dengan seperti penelitian yang ada di sekarang, yang Litbang sekarang. Jadi benar-benar penelitian ini untuk mendukung pembentukan perumusan rekomendasi kebijakan. Murni substantif. Jadi karena kebijakan yang kita ambil itu harus ada evidence base-nya, itu adalah justifikasi kami ketika kami menyusun dengan Litbang menyusun proses bisnis dan sudah kami perlihatkan kepada Kemenpan. Nah, mengenai apakah nanti di sana masih ada peneliti, kalau memang misalnya fungsi masih ada, tentu masih bisa ada peneliti. Tapi kita nggak tahu apakah jumlahnya bisa sebanyak sekarang atau tidak. Ataukah mereka nanti harus alih jabatan menjadi analis kebijakan, mungkin karena memang dasar tugas fungsinya adalah sebagai badan rekomendasi untuk memberi rekomendasi kebijakan, gitu, seperti itu. Nah, kemudian apakah semua otomatis jadi analis kebijakan? Ya, di sana jadi Bapak Ibu kembali lagi ketika kita mungkin ya analis kebijakan akan banyak di BKPK. Nah, apakah otomatis akan menjadi analis kebijakan? Nah, untuk Jafung apapun kita lihat, kita pasti akan melihat background pendidikannya dan kebutuhan dari unit organisasi tersebut. Sudah pasti Jafung yang diperlukan harus sesuai butir kegiatannya dengan tusi dari organisasi tersebut. Jadi seperti itu aja, Ibu. Mungkin saja pasti kan tidak hanya analis kebijakan dan peneliti misalnya, pasti ada yang lain-lain yang bisa ada di sana. Jadi maka itulah kita petakan nanti ketika kita selesai rumahnya udah jadi nih, kita analisis nih jabatannya apa aja yang ada di situ. Seperti itu. Dan ini ketika penataan organisasi ini juga kami yang di Hukor yang bagian Anjak juga sudah mulai mereka-reka lah gitu ya. Bagaimana nih ke depannya gitu seperti itu. Karena kan memang harus segera. Itu begitu ditetapkan memang harus segera tuh, paling harus bisa gerak cepat itu dalam menentukan apa saja yang akan ada di dalam organisasi itu, dan yang mengisinya siapa saja, kemudian jumlahnya berapa, sehingga terbentuk peta jabatan. Jadi memang harus akan banyak tugas yang perlu diselesaikan yang cepat ketika rumah ini sudah disetujui oleh Menpan. Seperti itu, Bu. Ada lagi nggak, Ibu ya? Jadi ada yang belum terjawab ya, Bu ya? Sudah sementara. Makasih, Bu Dian. Boleh, Bu Leni, boleh? Boleh, Bu. Bu Dian yang manis. Izin Bu Dwi. Ini mah lebih manis kok. Izin Bu Dwi. Bu Dian mau nanyakan ini. Saya berapa kali sudah tanyakan juga ke Bu Ika. Kita memang ya bukannya cerita uang ya. Namun ada penjelasan kemarin bahwasanya tidak ada penurunan take home pay. Mau nanya betul atau tidak? Yang kedua, kalaulah itu benar, tentu ada hal-hal yang harus diperbaiki untuk kelas jabatannya. Karena jabatannya itu kan tentu grade-nya 11, sedangkan penghasilan kita grade 12. Seperti apa itu sudah dalam rencana untuk ke depan ini. Yang ketiga, kalaulah dilantik sebelum SOTK, tentu nanti tahun depan ada pelantikan lagi. Terutama untuk koordinator dan subkoordinator.
Selanjutnya, Ya, udah Bu? kalau ini Mbak Dian, Ya. ini bukan banyak. Yang saya lihat, saya tanyakan untuk rumah sakit. Rumah Bu, sakit ya. itu juga, rumah sakit itu juga kan akan dipangkas. Kenapa Bu? Serta organisasi. Jadi rumah sakit kenapa Bu? eselon 3-nya sudah tidak ada lagi toh Bu. Rumah sakit juga kan tinggal subak TU-nya yang tinggal. Eselon 3-nya sudah tidak ada. Info saya dari teman saya dari rumah sakit, benar enggaknya saya nggak tahu nih. Karena saya baru lihat adalah SOTIKA, baru saya baca SOTIKA 25, dan itu tentu saja yang menurut saya yang saya tahu. Nah, seperti apa Bu Dian rahasia pembahasan ini? Karena memang janjinya dari awal tidak mengurangi take home pay-nya pulang, tidak ada berkurang uang yang diterima. Namun kalau lihat memang grade-nya kan itu berbeda. Sejauh apa ini sudah ke depannya akan dilaksanakan? Itu Bu Dian. Ya, baik. Ada lagi Bu? Sementara itu Bu, nanti kalau ada yang dipikirin tanya lagi. Ya, baik. Ya, saya jawab ya Bu. Maaf tadi mudah-mudahan yang saya dengar yang kata-kata saya betul karena tadi putus-putus. Yang pertama apakah benar tidak terjadi penurunan take home pay. Jadi memang di dalam kebijakan Permenpan sendiri memang disebutkan tidak akan ada tidak akan ada yang dirugikan ya Ibu. Jadi misalnya jabatan fungsional yang Ibu misalnya sekarang kabak itu 12. Grade saya 11 kalau jadi admin cash. Namun saat ini penghasilan saya di grade 12. Ya, betul. Jadi begini Bu, untuk struktural kan semua eselon 3 kan 12 ya Bu ya grade-nya. Nah, untuk Jafung sendiri itu ada yang untuk yang madianya ada yang 12, ada yang 11. Nah, di Permenpan 28 sendiri di situ disebutkan akan penghasilan grade itu akan mengikuti dari jabatan struktural yang dia pegang sebelumnya. Jadi kalau Ibu sebelumnya 12 di strukturalnya, walaupun Ibu nanti Jafungnya Madya di admin kes ada 11, Ibu tetap 12. Karena Ibu adalah penyetaraan. Kecuali kalau Ibu masuk Madyanya bukan dalam penyetaraan ya, itu akan jadi 11. Kalau Ibu ikut penyetaraan, perubahannya Ibu akan tetap menjadi 12. Jadi itulah yang dibilang tidak akan dirugikan. Seperti itu, Bu. Nah, mungkin untuk ada beberapa kasus ya, contohnya di sini saya sendiri sama teman saya contoh untuk yang eselon 4 bapak ibu yang eselon 4 untuk analis kebijakan kita tahu kan analis kebijakan yang muda 10 ya 10 sedangkan eselon 4 9. Nah ini ya tapi kan belum ya Permenkesnya belum Permenkesnya sedang dalam tahap harmonisasi sudah selesai dibahas tapi sedang dalam harmonisasi di Kumham. Tapi dihitungnya mulai kapan saya nggak tahu ya, apa September apa Oktober gitu ya, gitu. Ya, itu berlakunya mulai itu. Saya lupa antara September atau Oktober. Jadi untuk mencegah hal ketika yang tadinya eselon 4 tetap menjadi 9, jadi makanya alhamdulillah kemarin sudah pengusulan ke Menpan itu disetujui yang eselon 4 Kemenkes menjadi 10. Jadi ketika yang eselon 4 menjadi muda akan tetap sama dengan Jafungnya. Jafungnya 10 karena memang analis kebijakan memang kan Jafung yang baru ya, termasuk yang baru gitu. Jadi makanya dia grade-nya pun sudah oke gitu dibanding dengan Jafung-Jafung yang sudah ada sebelumnya. Yang mungkin sekarang masih dalam tahap revisi-revisi ya, Jafung-Jafung yang sudah lama. Nah itu Bu, jadi jangan takut, jangan khawatir, tidak ada penurunan take home pay ya Bu Leni. Gitu. Dan itu juga janjinya Menpan. Gitu. Ya. Iya Bu Dwi, Bu Dian, karena teman-teman banyak bertanya
Saya sudah tanyakan Bu Ika kemarin sama dengan Bu Dian jawabnya. Namun saya ingin sampaikan biar teman-teman yang lain sama-sama mendengarkan dari orang yang dari UKOR. Kalau dari Bu Ika UKOR saya sudah dapat jawaban. Nah, makasih Bu Dian, biar teman-teman juga dengerin. Iya. Ya, jadi pokoknya grade berapa dia di strukturalnya akan tetap menjadi grade yang sama ketika di Japungnya, Bu, gitu ya. Ya. Nah, kalau tadi untuk mungkin sedikit ya, Bu, untuk yang rumah sakit, pokoknya di UPT manapun, karena ini kan tentang PADK ya, Bu, tapi saya singgung sedikit aja, Bu, nggak enak soalnya kan forum PADK. Acuannya gini aja, kan semua eselon 3, eselon 4 itu akan dipangkas, kecuali pimpinan satker. Gitu. Dua layer itu masih tetap ada, 2 layer teratas. Jadi rumah sakit pun kan beda-beda ya Bapak Ibu gitu. Jadi Ibu disesuaikan aja, dilihat 2 layer teratas itu apa saja jabatannya itu akan tetap ada. Gitu. Itu keputusan dari Permenpannya seperti itu. Jadi kepimpinan satker tetap ada, walaupun dia eselon 3 dia akan tetap ada. Gitu. Kalau misalnya dia eselon 2, misalnya ada 2 layer, jadi misalnya eselon 2 dan eselon 3-nya apa itu kan ada. Untuk UPT ya. Untuk UPT. Dan kalau untuk di pusat kita semuanya memang ini ya. Kalau pusat itu kan yang tertingginya kan sebetulnya kan eselon 1 gitu kan, eselon 1 makanya eselon 1 dan eselon 2. Namun memang untuk kasus special case memang untuk ada eselon 3 tertentu hanya 3 tertentu yang tetap ada, dan eselon 4 itu tertentu hanya Kasubag Adum yang tadinya TU Kasubag Adum, dan ada juga beberapa di misalnya di Roum dan di keuangan, misalnya untuk yang kepengadaan, protokol pengadaan itu karena memang ada perpresnya ya, perpresnya harus struktural, jadi memang itu akan tetap menjadi struktural. Seperti itu. Kalau yang lainnya kita sudah murni menjadi Japong. Seperti itu. Makasih Bu Leni pertanyaannya, jadi menjawab pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih Bu Dian. Pelantikan Bu Dian. Kalau sekarang sebelum esotika dilakukan, tentu akan 2 kali. Memang akan 2 kali, Bu. Harapan kita ya kalau bisa sekali saja apa esotika lebih awal kan lebih enak gitu ya. Karena ya, tapi namun semuanya tergantung pimpinan ya. Seperti apa daripada ya. Mau kita sekali biar penghematan. Namun kalau memang mendesak ya pimpinan lebih tahu tentunya. Makasih Bu Dian. Ya, sama-sama Bu. Kan Pak Mukti. Pak Mukti lagi on the way tadi ya Pak Munir. Iya Bu. Perwakilan dari PADK Cabang Solo gimana Pak Munir? Pak Munir apa amat? Boleh mengisi Bu sebelum Pak Mukti. Kayaknya masih paparan Pak Mukti di sana. Terima kasih Bu Dwi, mohon izin Bu Leni, Pak Mukti dan teman-teman. Kemudian, jadi untuk deesolonisasi ini Bu, mungkin kita mohon di-share informasinya Bu. Dari pemerintah atau dari yang mengeluarkan aturan deesolonisasi ini, adakah bentuk SOTK ideal ya untuk nanti dengan sistem baru tidak adanya struktural gitu. Artinya kalau dulu kan SOTK itu kan hierarkis ya. Nah, apakah ada semacam model atau benchmarking di kementerian yang sudah memang tidak ada strukturalnya, atau mungkin di luar negeri, seperti apa sih SOTK ideal untuk kinerja para fungsional seperti itu. Kemudian yang kedua Ibu, untuk deesolonisasi ini, adakah roadmap yang sudah dibuat Bu? Artinya roadmap ini mengantisipasi dampak atau mempersiapkan
tindak lanjut daripada eselonisasi. Jadi setelah eselonisasi yang dilakukan, apakah sudah disiapkan semacam roadmap atau plan action? Karena pasti kan ketika nanti diterapkan akan memberikan dampak-dampak pada semua lini ya, artinya dari jenjang karir, dari tadi mungkin dibahas Bu Leni penghasilan, tunjangan, kemudian juga tata kerjanya, tahupjanya, ya, kemudian ya artinya di maintenance internalnya itu sendiri seperti tadi ditanyakan Pak Al, penganggaran dan sebagainya. Apakah sudah dibuat roadmap semacam itu Ibu? Mungkin itu saja Ibu, 2 pertanyaan Bu. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih. Ini Pak Ahmad atau Pak Munir sih? Pak Ahmad. Nah, soalnya gambarnya Pak Ahmad. Masa lupa sih sama Pak Ahmad ya. Tadi salah bilangnya Pak Munir. Soalnya gambarnya Pak Ahmad. Mantan nih mantan. Jangan dibuka di sini Pak. Ya. Ya. Ya, untuk OTK ideal, yang namanya OTK ideal itu ya sebetulnya yang sesuai dengan tujuan organisasi ya Pak. Kita menentukan ini loh OTK ideal yang tahu kita sebetulnya Pak, gitu loh. Nah makanya kita berusaha gitu ya menyusun ini loh bentuk organisasi yang menurut kita sesuai, yang nanti kita bisa mewujudkan cita-cita Kementerian Kesehatan yang sesuai di Renstra seperti itu. Nah, memang dalam hal penetapannya ya sesuai dengan aturan juga kita memang perlu persetujuan Kemenpan RB di mana mereka memang yang berwenang untuk itu. Nah, untuk apakah sudah ada benchmarking kalau di luar negeri itu mungkin itu harusnya Menpan yang harus benchmarking ya Pak, karena yang menata organisasi kementerian negara itu Kemenpan RB gitu. Begitu juga untuk roadmap bagaimana nih nanti deselonisasi di kementerian itu sebetulnya harusnya Menpan harus ready gitu loh untuk itu. Nah untuk kita sendiri di Kemenkes bagaimana nih kita untuk mengantisipasinya, mungkin kita secara internal. Misalnya di kementerian manapun karena ini baru dilaksanakan ya Bapak Ibu, jadi kita mungkin memang belum bisa mencontoh gitu loh, karena serentak ya, karena ini juga instruksi presiden semuanya menata, kementerian menata dan semuanya baru ada yang misalnya ada yang selesai OTK kayak kita OTK 25 baru ditetapkan, tapi misalnya ada yang belum dilantik gitu, yang sudah dilantik Menpan sendiri, Kemenpan RB sendiri udah dilantik, sudah koordinator dan subkoordinator, dan kita untuk belajarnya ya kita belajar dari Kemenpan RB gitu untuk kedepannya, dan untuk bagaimana pelaksanaannya kita membuat pedoman-pedoman ketataalaksanaan memang Bapak Ibu. Misalnya nanti bagaimana nih kan tadinya hierarki nih, eselon 2, eselon 3, eselon 4, Jafung atau Japlak seperti itu. Nah, kita sudah buat sebetulnya proses bisnis atau tata hubungan kerjanya lah ya, antara dari misalnya disposisi dari pimpinan ke subkoordinator dan ke koordinator, subkoordinator sampai ke Jafung, dan misalnya yang untuk dari pimpinan, untuk yang bawahnya ada yang koordinator, ada yang masih pejabat administrasi gitu. Ada kan soalnya kita masih ada yang struktural, untuk beberapa masih ada seperti itu. Kita sudah menyusun Bapak Ibu, memang belum ditetapkan, masih di drafting untuk ditetapkan menjadi keputusan Menteri Kesehatan. Nanti ketika itu sudah ditetapkan, pasti kami akan sosialisasikan. Itu akan kita sosialisasikan, dan itu bukan hanya untuk yang pusat doang, kami juga membuatnya untuk sampai ke UPT. Jadi biar kita nggak bingung lah ya, ini gimana nih tata caranya untuk ketika periode koordinator subkoordinator ini, kan biasanya saya dapat disposisinya dari kabak saya atau kasubag saya gitu. Jadi ini bagaimana? Nah itu sudah kami atur di Kemenpan itu, Kemenkes itu, dan itu pembahasannya sudah
sudah dibahas dengan unit-unit perwakilan unit eselon 1 dan tinggal ditunggu aja Bapak Ibu, kami memang sedang mendrafting di Biro Hukor di bagian peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu mungkin Bapak Ibu. Pak Ahmad, untuk yang kalau dibilang OTK ideal, ya kita memang sekarang sedang berusaha seideal-idealnya, gitu, seperti itu. Ya, kalau untuk tadi Bapak sekali lagi untuk yang misalnya yang roadmap tadi, ya mungkin itu yang lebih tepat memang Kemenpan RB, seperti itu. Terima kasih Ibu Dian. Sama-sama Pak. Ceria banget ya. Aduh, gosip deh lah. Ketahuan deh. Baik, makasih banyak Bu Dian. Sama-sama. Mungkin rasanya cukup ya teman-teman. Ya. Jadi misalnya memang kita jadi tahu bahwa saat ini kita dalam posisi mungkin saya nggak menyimpulkan sih kalau dikoreksi Bu Dian ini sebagai laporan nanti kepada Kapus pimpinan juga. Saat ini kalau yang tadi tentang SOTK yang terkait Kemenkes 25 itu sebenarnya secara peraturan kita semua udah tinggal menunggu dilantik gitu ya. Yang untuk 25 ya? Yang 25 dilantik. Cuma kalau untuk yang tadi perubahan SOTK dengan tidak adanya lagi pusat analisis ini semua masih menunggu dan melihat. Wait and see. Menunggu dan melihat. Iya, syarat dan ketentuan dan ya, jadi mungkin itu kalau secara ketahuan kan tadi saya bincang-bincang sama Pak ini karena kan sudah pernah ada pengalaman beberapa satker di Kemenkes ya yang tadinya ada terus tidak ada. Ini kita harus hati-hati pertama arsip terus ya, apa namanya betul. BMN itu sih sebenarnya yang juga concern saya nih sebagai TU gitu. Ya, terus betul. Itu kalau juga concern dari pimpinan adalah fungsi-fungsi yang sekarang dijalankan oleh PADK yang terkait menyentuh langsung pimpinan itu berharap masih tetap ada yang menjalankan walaupun di mana gitu, maksudnya tetap masuk. Nah itu mungkin kita nanti cermati dari ini. Karena misalnya sekarang ini yang Pak Mukti lagi di Solo, beliau kan lagi dalam rangka amanat langsung dari Menteri Kesehatan bagi gugus tugas PADK tentang wisata kesehatan. Terus ada lagi yang kayak NAPHR. Jadi banyak yang tugas-tugas mungkin kalau secara ini kayaknya nggak bukan dianalisis tapi pada kenyataannya itu dilakukan oleh PADK. Lalu Kapus berharap kalaupun nanti PADK sudah tidak ada, fungsi-fungsi itu yang pimpinan menyentuh langsung pimpinan tetap ada unit mana gitu ya. Jadi mungkin bisa melaksanakan. Tapi kalau tadi lihat ada di badan kebijakan sudah ada determinan mungkin ya ke situ kali ya. Mungkin nanti ketika kita berkoordinasi untuk menyusun yang uraian tugas fungsi yang lebih rincinya Bu, lebih rinci dari OTK nanti, itu kita pasti akan minta masukan dari semua gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu kan. Contohnya misalnya di PADK-nya udah nggak ada, misalnya ini fungsi ini siapa nih? Nah itu kami perlu diingatkan di situ. Kita tolong. Terkait ini nanti sesuai dengan, karena ini kan kita udah jelaskan PADK nanti, makanya kita mungkin menyampaikan pimpinan untuk kita membuatkan semacam bukan policy brief, jadi kayak nota dinas mungkin bahwa fungsi PADK selama ini sudah seperti ini nanti untuk menjadi dasar buat Hukor. Tapi kalau tentang desentralisasi ya kita serahkan saja pada ahlinya. Mungkin ada saling desentralisasi. Jadi kita terutama kita bertanggung jawab pada yang kita sekarang ini. Gitu. Tadinya kan kami berpikir kalau misalnya seperti dulu yang pusat intelijensi kan kita memang diminta PADK ini diminta untuk menyiapkan bagaimana nanti kalau pusat intelijen PIK itu menjadi PADK seperti apa. Jadi semua bareng-bareng merumuskan begitu. Tapi kalau sekarang kita melihat dulu ya. Baik. Mungkin itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Kalau masih ada pertanyaan dikirim ke sini. Sini ke sana. Jangan lupa subscribe salah ya. Nanti jangan lupa di subscribe kata RUI. Jadi nanti saya sih mungkin teman-teman semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya Bu, namanya juga kita akan berubah bukan di PADK aja tapi di semua. Ini saya juga memahami hektik banget mungkin di Hukor udah ngurusin ini baru terus ngurusin vaksin lagi segala macam pastilah ya. Tapi kalau saya Mateo ini benar-benar saya takut arsip sama itu tuh karena sama BMN karena udah banyak pengalaman kan. Yang pasti sih ya dokumentasinya dulu di ini biar jelas ya. Iya, baik. Nanti kita itu
semua selanjutnya Pak. Dan itu buat mengambil ini karena asik kan lagi diberesinnya. Asik COVID terutama. Ya termasuk sih Bu, bukan hanya PADK, Hukor juga. Siapa tahu Hukor? Kita nggak tahu. Kan usulan Bu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya memang sudah mengalami kan dulu apa Sarpras ya. Oh, Sarpras, pusat sarana. Kepalanya jadi kepala biro umum. Jadi saya tuh mengalami tahu gitu. Pas sarana itu hilang. Kantornya di sini juga kan ya? Dulu ruangannya di sini juga. Lantai 15 ya, lantai 15 dulu. Saat tidak ada itu, nah itu kan mahal sangat jatuhnya. Baik, kalau posisinya nanti akan seperti Sarpras kan berarti persiapannya seperti itu gitu loh Bu. Jadi Mbak Claudia kalau beli kardus di Tanah Abang ya teman-teman. Baik, kalau begitu. Budi nanti senyum-senyum ada yang bertanya. Kebayangin beli kardus, Bu. Kenapa? Pindah-pindahan lagi. Makasih banyak Bu Dian. Sama-sama. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi terkait apa namanya utamanya arahan pimpinan nanti ya terkait dengan PADK tadi kita akan kita dinas ya. Mungkin juga semacam memorabilianya PADK ya. Oh iya. Maksudnya apa yang sudah kita lakukan Ya. dan nanti kita Ya penting sih Bu, itu memang untuk kontinuitas tetap berjalan ya, tugas fungsi itu kepada yang megang. ya, karena PADK ini langsungnya ke menteri kan. Iya. Apa nanti punya siapapun nanti yang melaksanakan. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Narasumber juga 3 orang dari hukum yang macam-macam nanti di hukum. Kita harus memasyarakatkan hukum dan masyarakat. Aduh, kasihan Bu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu. Ini saya izin lihat dari sini ya. Jadi dibuat ini.